Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lanjutkan kajian Masnawi, masih di jilid 2. Kemarin kita sudah membaca bait ke-30, saya bacakan dan juga bait selanjutnya. Sebagaimana seorang mukmin cermin bagi mukmin yang lain, wajahnya selamat dari pencemaran. Kekasih adalah cermin saat jiwa dalam penderitaan. Oh jiwa, jangan embuskan nafas di depan cermin, agar ia tidak menutupi wajahnya karena embusan nafasmu. Kau mesti menahan nafasmu setiap saat. Apa kau lebih rendah dari tanah karena tanah menemukan kekasih? Ratusan ribu bunga mekar di musim semi. Lihatlah pohon itu yang disatukan dengan kekasih. Udara indah membuatnya berbunga dari kaki hingga kepala. Saat ia saksikan kekasih menentangnya di musim gugur, ia tarik wajah dan kepalanya ke bawah selimut. Katanya, kekasih jahat mendatangkan bala, karena ia datang, jalanku adalah tidur. Maka aku tidur, aku menjadi ashabul kahfi, tidur di gua lebih baik daripada bersama Desius. Keterjagaan mereka dihabiskan di jalan Desius, tidur mereka menjadi dasar kemuliaan mereka. Tidur adalah terjaga saat disertai ma'rifat, celakalah keterjagaan yang disertai dengan kejahilan. Saya baru saja membaca Masnawi, kitab 2, bait 30 dan seterusnya, hingga bait 39. Bait 30 ini memulai dengan mengutip satu hadis, Al-mu'min mir'atul mu'min. Sebagaimana mukmin cermin bagi mukmin yang lain, wajahnya selamat dari pencemaran. Mungkin ada orang ya, ketika mereka datang ke seorang guru atau seorang mursyid atau seorang guru spiritual, guru ruhani, biasanya di situ kita akan merasakan satu bentuk ini ya, entah itu satu bentuk ada rasa di dalam diri yang perasaan itu seolah-olah kita melihat diri kita sendiri. Mungkin kita melihat kesalahan-kesalahan kita, mungkin kita melihat gejolak di dalam diri, dan ini salah satu makna yang bisa kita ambil. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min adalah cermin bagi mu'min yang lain. Mungkin teman-teman pernah merasakan itu ya, ketika kita hadir di seorang guru, kita seolah melihat rasa yang terjadi di dalam diri kita. Dan kita bertanya, misalnya saya kok ketika berhadapan dengan si fulan atau ketika berhadapan dengan seorang guru, saya kok merasakan satu bentuk ini ya, rasa yang seolah-olah melihat kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Dan memang beginilah sebenarnya fungsi dari seorang mursyid. Jadi ketika kita datang menghadapkan wajah kita kepada seorang mursyid, biasanya apa yang kita rasakan atau apa gejolak apa yang terjadi dalam diri, seolah-olah kita bisa merasakannya dengan baik. Dan ya makanya mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Dan jadi menarik lanjutan syairnya, wajahnya selamat dari pencemaran. Jadi wajahnya selamat dari pencemaran karena kita tahu seorang mursyid adalah seorang yang memiliki kemurnian jiwa. Dia dengan jiwanya yang murni, ketika kita datang menghadap kepada seorang mursyid, itu seolah-olah kita pun ingin menghadapkan semua kesalahan-kesalahan kita kepadanya, sehingga si mursyid memberikan satu bentuk wejangan kepada kita untuk kita lakukan. Dan beginilah sebenarnya fungsi seorang mursyid yang sejati. Dan ini diterapkan, jadi hadis ini sebenarnya al-mu'min mir'atul mu'min, kemudian diterapkan kepada relasi antara seorang murid dengan seorang mursyid. Ini salah satu makna takwil dari hadis ini. Dan kemudian Rumi mengutip menjadi satu bait syair, sebagaimana seorang mukmin cermin bagi mukmin yang lain, wajahnya selamat dari
pencemaran. Jadi karena si murid menghadapkan wajahnya kepada seorang mursyid sehingga dia bisa melihat gejolak atau kesalahan yang ada di dalam batin jiwanya. Nah kemudian Rumi melanjutkan, kekasih adalah cermin saat jiwa dalam penderitaan. Oh jiwa, jangan embuskan napas di depan cermin. Di kata Rumi, kekasih adalah cermin saat jiwa dalam penderitaan. Dan ini mungkin ada satu bentuk teka-teki ya. Kenapa kekasih adalah cermin saat jiwa dalam penderitaan? Dan seperti yang tadi diungkapkan, ketika kita di hadapan seorang mursyid, biasanya seorang murid datang ke sang mursyid itu biasanya disertai satu bentuk penyerahan diri ya. Karena ketika seseorang memutuskan menjadi seorang murid di hadapan seorang mursyid, nah tentu dia ingin berjalan agar jiwanya lebih sempurna. Dan pada saat itulah dia akan melihat satu penderitaan batin di dalam dirinya. Yang ya mungkin kita tidak tahu penderitaan apa yang dialami, entah itu kecemasan, entah itu ketakutan, entah itu stres dan seterusnya. Tetapi ada satu bentuk penderitaan di dalam batin sehingga dengan derita inilah kita menghadapkan diri kita kepada seorang mursyid. Dan yang menarik, Rumi mengibaratkan mursyid itu sebagai kekasih. Jadi kekasih adalah cermin saat jiwa dalam penderitaan. Memang ketika seorang murid asyik kepada seorang mursyid, situ ada relasi cinta, tetapi ini cinta dalam konteks ilahi ya, bukan cinta dalam konteks seperti yang kita lihat dalam film-film seperti yang kita saksikan, tetapi ini lebih kepada relasi cinta dan pecinta, kekasih dan pecinta, tapi dalam relasi konteks ilahiyah. Biasanya cinta yang murni ini memang dia di luar dari batas-batas gender ya. Seperti kita cinta kepada orang tua kita, itu kan juga ada relasi cinta dan tentu bukan dalam pemaknaan nafsania atau konteks nafsu. Dan Rumi meletakkan kekasih ini kadang juga kepada Tuhan dan kadang juga kepada seorang mursyid. Oh jiwa, jangan embuskan napas di depan cermin. Jadi kalau kita berhadapan dengan cermin dan dengan yang dekat ya, dan setiap kita bernapas tentu ada cermin itu menjadi buram ya. Kita tidak bisa melihat dengan jernih. Depan cermin itu, dalam kata lain, jangan embuskan napas di depan cermin. Sudah selayaknya ketika kita berhadapan dengan seorang mursyid, seharusnya ada satu bentuk penyerahan diri kepada seorang mursyid. Sebab itu dalam tradisi sufistik ada adab-adab bagaimana seorang murid bisa menjadi seorang murid. Dia ada adabnya di hadapan seorang guru atau seorang mursyid. Jadi oh jiwa, jangan embuskan nafas di depan cermin agar ia tidak menutupi wajahnya karena embusan nafasmu. Kau mesti menahan nafasmu setiap saat karena nafas kita ini sudah tercemar dengan satu bentuk penderitaan di dalam diri kita, sedangkan mursyid itu adalah satu bentuk kejernihan, kemurnian di dalam batinnya. Jadi embusan yang kita keluarkan di dalam batin kita boleh jadi menutupi. Jadi perumpamannya, kata Rumi, seperti kita sedang berhadapan di hadapan cermin dan kita menghembuskan nafas, tentu nafas itu akan menjadi buram. Nah, kemudian Rumi melanjutkan, apa kau lebih rendah dari tanah? Karena tanah menemukan kekasih. Ratusan ribu bunga mekar di musim semi. Dan ini satu bentuk perumpamaan yang indah menurut saya dalam Rumi ketika menjelaskan bahwa semuanya punya dimensi ilahiyah ya. Kalau berdasarkan dalam ayat Al-Quran,
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidak satu pun di alam semesta ini yang tidak bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya. Ini satu bentuk keyakinan dari para sufi bahwa segala realitas alam ini bertasbih. Nah, tentu kita tidak tahu seperti apa tasbihnya, tetapi bagi para sufi tasbih mereka adalah hakikat. Mereka bahkan bisa mendengarkan tasbih setiap realitas sebagaimana yang kita biasa saksikan di kisah-kisah para sufi ya, seperti itu. Dan memang kalau kita menggunakan nalar positivis kita, mungkin kita agak kebingungan untuk menyaksikan kok bisa realitas alam semesta ini memiliki tasbih. Dan ketika sesuatu bertasbih tentu dia punya pengetahuan. Jadi tidak mungkin sesuatu memiliki tasbih tapi tidak didahului dengan pengetahuan dan ma'rifat. Dengan pengetahuannya itulah dia bisa bertasbih. Jadi ketika Quran menjelaskan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, bahwa tidak satu pun di alam ini tidak bertasbih, sekaligus Quran ingin menjelaskan bahwa semua realitas ini punya pengetahuan ilahiyah. Dia punya kesadaran ilahi. Segala sesuatu punya kesadaran ilahiyah. Makanya kata Rumi, apa kau lebih rendah dari tanah? Jadi kalau kita meyakini bahwa segala realitas ini bertasbih dan segala realitas ini punya tasbih dan segala realitas punya ilmu dan realitas ini bertingkat-tingkat, tentu tasbih manusia ini lebih tinggi dari realitas yang ada. Ma'rifat manusia ini tentu lebih tinggi dari segala realitas yang ada. Dengan pengetahuan inilah manusia punya peradaban. Tanpa itu manusia mungkin tidak memiliki peradaban. Jadi salah satu bukti bahwa manusia lebih tinggi dari makhluk yang lain, bahwa kita bisa menciptakan satu bentuk peradaban ya dalam realitas ini. Dan Rumi mengingatkan bahwa kita wa nafakhtu fihi min ruhi, kita pernah ditiupkan oleh ruh ilahi. Dengan ruh ilahi ini sebenarnya kita terhubung dengan hakikat ilahi. Peniupan ruh langsung ditiupkan ke dalam jiwa kita, dan ini yang membuktikan satu bentuk derajat lebih tinggi daripada yang lain. Dan yang menarik, Tuhan tidak pernah memuji dirinya kecuali ketika dia menciptakan manusia. Dalam Al-Quran Tuhan memuji dirinya setelah dia menciptakan manusia, karena dalam penciptaan manusia ada peniupan ruh di dalam dirinya. Dan Rumi mengingatkan, apa kau lebih rendah dari tanah? Karena tanah menemukan kekasih, ratusan ribu bunga mekar di musim semi. Dan berkat kesadaran yang terjadi inilah tanah mampu menumbuhkan ratusan bunga mekar di musim semi. Rumi kembali membuat satu perumpamaan, lihatlah pohon itu yang disatukan dengan kekasih. Udara indah membuatnya berbunga dari kaki hingga kepala. Ini lagi-lagi satu perumpamaan, lihatlah pohon itu yang disatukan dengan kekasih. Pohon mungkin ada satu bentuk perkawinan yang terjadi dalam dirinya, dan udara indah membuatnya berbunga sebagaimana yang kita tahu, dari kaki hingga kepala. Nah, saat ia saksikan kekasih menentangnya di musim gugur, ia tarik wajah dan kepalanya ke bawah selimut. Dan ketika musim gugur datang, lalu kemudian bunga yang awarnya mekar di musim semi, perlahan-lahan ia tarik wajah dan kepalanya ke bawah selimut. Katanya, kekasih jahat mendatangkan bala, karena ia datang, jalanku adalah tidur. Nah, biasa ini satu perumpamaan. Rumi sering mengambil satu bentuk contoh ya dalam sekitarnya. Misalnya di sini Rumi membuat perumpamaan dari apa yang di sekitarnya, dari pohon, dengan mengamati pohon. Dan dia mekar di musim semi. Ketika musim gugur datang, dia pun, kata Rumi, menarik wajah dan kepalanya ke bawah selimut. Dan Rumi melanjutkan, katanya, jadi ketika musim gugur, kekasih jahat mendatangkan bala, karena ia datang, jalanku adalah tidur.
biasanya manusia seperti itu. Kalau Tuhan mendatangkan nikmat, kita akan bersyukur kepada Tuhan, dan ketika Tuhan mendatangkan ujian atau cobaan, biasanya ada satu bentuk keluh kesah dari dalam diri kita. Kalau bahasa Quran, ketika nikmat datang kepada manusia, hamba itu akan berkata, fa'akramani, dia, Tuhan telah memuliakanku. Tapi ketika cobaan datang, makhluk akan berkatakan, ahanan, Tuhan telah mengkhianatiku. Dan biasanya kita seperti ini karena memang kita sulit untuk membedakan apakah sesuatu yang datang ini adalah dalam bentuk bala kah, ujian kah, cobaan kah, dan seterusnya. Kita tidak tahu, dan biasanya kita lebih memanai itu sebagai satu bala, ya, sebagai satu bentuk derita atau sesuatu yang membuat kita, boleh jadi kita manai sebagai sesuatu yang mencelakai diri kita. Dan tapi kalau kita melihat satu perspektif yang lain, bahwa yang datang ini semuanya adalah pesan dari ilahi, ketika penderitaan datang, sebaiknya kita maknai sebagai satu bentuk ujian dari Tuhan agar kita bisa berjalan melangkah naik jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi seorang hamba semestinya kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika satu bentuk penderitaan datang, seharusnya kita tidak cepat-cepat menggugat Tuhan, ya, seperti itu. Meskipun biasanya memang sangat manusiawi untuk kita respon pertama mungkin yang datang pada manusia ketika dapat cobaan itu, biasanya kita akan bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Engkau memberikan musibah ini kepada diri saya? Tapi kalau kita meyakini bahwa apapun yang datang itu semuanya pesan dari Tuhan seperti yang diungkapkan oleh Maulana Rumi, seharusnya cobaan itu kita menakwil sebagai satu bentuk ujian dari Tuhan agar kita bisa lebih memaknai. Karena sebenarnya membedakan kita dengan yang lain sebenarnya adalah dalam pemaknaan. Jadi mungkin seseorang punya sesuatu yang lebih banyak, kita punya lebih sedikit yang lebih banyak. Sebenarnya yang membahagiakan itu bukan banyak dan sedikit sebenarnya, tetapi sejauh mana kita bisa memaknai. Boleh jadi yang datang kepada saya sesuatu yang banyak, tapi ketika saya gagal dalam memaknai, justru dia akan membawa satu bentuk musibah. Tapi boleh jadi yang datang kepada saya sedikit, tapi saya berhasil memaknai, dia menjadi sesuatu yang membahagiakan. Jadi banyak dan sedikit sebenarnya itu tidak akan membawa kita kepada satu bentuk kebahagiaan. Yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita melampaui dan bisa memaknai. Dengan pemaknaan itulah kita bisa melampaui apa yang datang kepada diri kita. Nah, karena itu katanya kekasih jahat mendatangkan bala, karena ia datang jalanku adalah tidur. Nah, kita tahu Rumi ini kalau dalam epistemologi ada yang disebut dengan ada keberiringan makna. Jadi kalau misalnya dalam satu kata ada sabar, biasanya setelah sabar itu ada banyak di kepala kita diksi-diksi yang lain, ya, entah itu tabah, entah itu. Jadi kalau sabar biasanya akan masuk ujian, ya. Kata-kata yang akan muncul itu kalau sabar misalnya ujian, musibah, penderitaan. Tabah itu biasanya kata-kata yang akan masuk ke dalam diksi sabar. Nah, Rumi dalam bait-bait Masnawi juga demikian. Karena kalau kita baca Masnawi ini, bagi orang yang baru-baru masuk mungkin akan kebingungan, ya. Seolah-olah Rumi membuat bait itu tanpa ada pendahuluan, tanpa ada kronologi, mungkin tanpa ada menjelaskan maksud dari tujuan yang ingin disampaikan. Dan
memang kalau kita melihat bagaimana Masnawi ini kemudian tercipta ya, beliau tulis lebih banyak memang beliau menggunakan metodologi yang disebut dengan keberiringan makna. Dari satu makna beliau masuk ke makna yang lain. Seperti yang kita baca di bait selanjutnya. Jadi karena di sini Rumi menuliskan kata tidur, ya saya bacakan di bait 36 kitab 2 ini, katanya kekasih jahat mendatangkan bala, karena ia datang jalanku adalah tidur. Atau dalam kata lain, dia memasrahkan dirinya kepada ilahi, dan memang ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi ketika satu bentuk penderitaan datang, respon pertama yang seharusnya selayaknya kita berikan adalah berserah diri kepada Tuhan. Atau bahasa Quran, fafirru ilallah, maka berlarilah kalian menuju Tuhan. Nah, maka selanjutnya di bait 37, maka aku tidur. Aku menjadi ashabul kahfi, tidur di gua lebih baik daripada bersama Decius. Decius ini adalah nama lengkapnya, ini saya tulis di footnote. Dia adalah seorang kaisar Romawi pada abad ke-3 Masehi. Dan di sini Rumi mengambil satu bentuk perumpamaan tentang tidur dengan makna dan tidur tanpa makna. Dan ya kita tahu semua bagaimana kisah Ashabul Kahfi, dan tidurnya Ashabul Kahfi ini penuh dengan makna. Jadi kalau tidur tanpa makna itu akan membuat kita, bagi para sufi ya, itu satu bentuk kelalaian. Jadi tidur dengan tanpa makna itu adalah satu bentuk kelalaian. Karena bagi para sufi, tidur itu seperti kita berada di madrasah, di sekolah. Di sanalah kita menyaksikan realitas yang lain. Jadi kalau kesadaran yang sekarang ini kita menyaksikan realitas alam materi, kesadaran kita lah kesadaran material. Nah, ketika kita tidur sebenarnya kesadaran yang aktif adalah kesadaran yang bersifat batin. Nah, sehingga kata Rumi, keterjagaan mereka dihabiskan di jalan Decius. Tidur mereka menjadi dasar kemuliaan mereka. Jadi keterjagaan mereka dihabiskan di jalan Decius, tidur mereka menjadi dasar kemuliaan mereka. Nah, tidur adalah terjaga saat disertai ma'rifat. Nah, ini kata kunci. Tidur adalah terjaga saat disertai ma'rifat. Celakalah keterjagaan yang disertai dengan kejahilan. Jadi boleh jadi kita terjaga tetapi dia tidak memberikan satu makna apapun dalam keterjagaan kita, atau dalam bahasa singkatnya adalah hanya memberikan satu bentuk kesia-siaan, seperti itu. Tapi bagi Rumi, tidur adalah terjaga saat disertai ma'rifat. Sehingga saya teringat satu hadis dari Rasulullah ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga tidur?" Nah, kata Rasulullah, "Mataku tertutup tetapi hatiku melihat." Dan ini menunjukkan bahwa beliau senantiasa terjaga ya, baik itu dalam alam zahir di dunia ini maupun di alam batin. Dan mungkin ini kebalikannya kalau dengan kita, kalau kita tidur ya semuanya tertidur ya. Tidak ada yang kita saksikan di alam mimpi. Bahkan tidur-tidur kita tidak memberikan ma'rifat. Dan kalau kita kembali ke tradisi para sufi, tidur itu bahkan ada adabnya, ada adab sebelum tidur. Dan di syariat pun kita dijelaskan dengan sangat detail. Kalau tidur itu sebelum tidur harus berwudu, harus baca ini, menghadapnya harus kemana, dan seterusnya. Betapa sebenarnya syariat membimbing kita ke jalan ruhani ya, dengan adab-adab yang dijelaskan kepada kita dalam syariat. Makanya tidur adalah terjaga saat disertai
ma'rifat. Celakalah keterjagaan yang disertai dengan kelalaian. Nah, dari sini Rumi kembali mengambil satu perumpamaan. Ketika gagak-gagak mendirikan kemah di musim dingin, para bulbul bersembunyi dan membisu. Bulbul membisu tanpa taman bunga, kesadaran terbunuh tanpa matahari. Oh matahari, kau tinggalkan taman bunga ini agar kau terangi di bawah bumi. Jadi ini satu perumpamaan yang indah yang dijelaskan oleh Rumi yang mengilustrasikan seperti gagak-gagak mendirikan kemah di musim dingin dan para bulbul bersembunyi dan membisu. Karena di musim dingin tentu tidak ada lagi taman ya. Jadi saya teringat di kitab pertama Masnawi, di sana juga Rumi menjelaskan tentang bulbul. Kicauan bulbul ini justru ketika ada taman bunga di musim semi. Di sana akan bulbul akan berkicau dengan indah. Nah, taman ini, taman bunga mekar ini itu ibaratnya seperti hati kita yang penuh dengan kesiapan. Jadi ketika kita punya kesiapan, maka seorang mursyid akan menuangkan ma'rifat ke dalam diri kita. Nah, tetapi karena tidak ada taman bunga, maksudnya tidak ada pendengar yang layak untuk mendengarkan, maka bulbul membisu tanpa taman bunga, kesadaran terbunuh tanpa matahari. Nah, kembali lagi ke teori keberiringan makna, karena ada diksi matahari, Rumi kemudian menjelaskan lagi, oh matahari, kau tinggalkan taman bunga ini agar kau terangi di bawah bumi. Matahari ma'rifat tak pernah pindah. Tak ada lain tempat terbitnya selain akal dan jiwa. Ada matahari fisik eksternal yang kita saksikan dengan baik di realitas eksternal. Tetapi ada matahari batin. Matahari eksternal, matahari yang ada di alam materi ini, ada waktu di mana dia terbenam, di mana dia tidak lagi menerangi realitas yang ada. Seperti sekarang ini karena malam hari, matahari tersembunyi, dia tidak menerangi. Tetapi matahari dalam batin sebenarnya tidak pernah terbenam. Dia selalu menyinari akal dan jiwa kita. Nah, problemnya kita yang menutupi, kita yang membuat awan-awan yang tebal, sehingga matahari ma'rifat di batin kita tidak menerangi akal dan jiwa. Makanya kata Rumi, matahari ma'rifat tak pernah pindah. Artinya dia tak pernah tenggelam, dia senantiasa di singgasananya. Tak ada lain tempat terbitnya selain akal dan jiwa. Dia jadi matahari ma'rifat ini, dia selalu menerangi akal dan jiwa atau batin atau hati kita. Dan ya memang lagi-lagi problemnya adalah kita selalu membuat awan tebal sehingga kita tidak membiarkan bagaimana matahari ma'rifat ini menerangi akal dan jiwa kita. Apalagi matahari kesempurnaan, segalanya di alam sana. Siang malam perbuatannya hanya menyinari. Seperti yang kita jelaskan. Karena ini adalah matahari ma'rifat, matahari di alam sana, di alam batin. Tidak ada siang malam perbuatannya hanya menyinari. Dia terus menerus menyinari jiwa dan akal dan hati kita, dan tidak pernah matahari tidak memberikan makna ke dalam batin kita ya, ke dalam jiwa kita. Dia senantiasa menerangi jiwa kita. Nah, kitanya mungkin yang punya problem untuk kita seolah-olah seperti manusia yang kalau kata Rumi tidak punya kemampuan untuk menerima dan mendengarkan. Andai kau Zulkarnain, datanglah ke tempat terbitnya matahari. Kemanapun kau pergi selepas itu, kau memiliki kemuliaan. Kemanapun kau pergi selepas itu, kau jadi tempat terbitnya matahari. Tempat-tempat matahari terbit jatuh cinta kepada tempat terbenammu. Jadi andai kau Zulkarnain. Jadi ini Zulkarnain salah satu simbol yang menjelaskan tentang keteguhan dalam menjalani satu bentuk perjalanan ruhania. Maka dia datang ke tempat terbitnya matahari
Dan ketika dia datang ke terbitnya matahari, dia menjadi matahari. Makanya kata Rumi, kemanapun kau pergi selepas itu, kau memiliki kemuliaan. Seolah-olah dia menjadi matahari dan dia akan menyinari kemanapun dia pergi. Kalau dalam bahasa Quran, ka'annahu nurun yamshi fil aswaq. Dia seperti cahaya yang berjalan di muka bumi. Jadi ini ada pemisalan dalam Al-Quran ya. Ka'annahu nurun yamshi fil aswaq. Jadi seperti cahaya yang berjalan di muka bumi. Karena kata Rumi, dia datang ke tempat terbitnya matahari. Jadi kalau kita hubungkan dengan salah satu filsafat penting dalam Isyraqiyah Surawardi, dia menjadi cahaya. Dia menjadi cahaya. Nah, cahaya ini selain menerangi dirinya, dia juga memberikan terang cahaya bagi yang lain. Makanya kemanapun kau pergi selepas itu, kau menjadi tempat terbitnya matahari. Karena ada keberiringan antara dirinya dengan matahari. Nah, tentu ini ketika kita bicarakan matahari ini adalah matahari ma'rifat ya. Matahari yang ada dalam batin kita, bukan lagi matahari yang ada di luar. Nah, bahkan kata Rumi, tempat-tempat matahari terbit jatuh cinta kepada tempat terbenammu. Jatuh cinta kepada tempat terbenammu. Dan seperti yang dijelaskan di awal, karena di alam batin semuanya adalah, matahari ini tidak pernah terbenam, semuanya menjadi cahaya, maka seolah-olah dia menjelaskan di sana tidak ada lagi tempat terbenam. Indra kelelawarmu berlari menuju matahari terbenam. Indra mutiramu berlari menuju matahari terbit. Jadi ini menarik, satu bentuk ilustrasi yang sangat indah. Rumi menjelaskan indra kelelawarmu berlari menuju matahari terbenam. Kita tahu kelelawar itu dia keluar ketika saat malam hari ya. Dan ya dia kembali itu ketika matahari sudah terbit. Ini bentuk indrawi, satu bentuk persepsi indrawi kita. Nah, beda dengan indra mutiara. Indra mutiaramu berlari menuju matahari terbit. Nah, justru indra batin ketika kita aktifkan, dia justru yang dia kejar adalah matahari ma'rifat yang ada di dalam batin kita. Oh penunggang, jalan indra adalah jalan penderitaan. Hai keledai, kau mengganggu, malulah. Kita akan bertemu banyak perumpamaan keledai ini. Rumi selalu menyimbolkan kejahilan itu sebagai keledai. Ini sebagai simbol saja, bukan untuk menghardik atau mengucilkan ciptaan Tuhan, sama sekali tidak. Kalau kita masuk dalam sastra, kita akan banyak menemukan perumpamaan-perumpamaan. Mungkin orang yang asing dengan sastra, dia mungkin akan mungkin akan bertanya, kok Rumi selalu menempatkan keledai ini ke tempat yang nista dan rendah. Ini lagi-lagi perumpamaan, karena begitulah bahasa. Bahasa ini tentu punya keterbatasan, dan sastra untuk menjelaskan satu kalimat itu dia mengambil satu contoh yang sangat akurat. Nah, biasanya keledai ini memang satu perumpamaan, satu simbol kejahilan, dan ini bukan digunakan di masa Rumi saja, bahkan di sufi-sufi sebelumnya juga keledai ini selalu menjadi perumpamaan simbol ketidaktahuan ya, kejahilan. Dan mungkin juga setelah era Maulana Rumi, simbol-simbol ini masih digunakan. Nah, kata Rumi, oh penunggang, jalan indra adalah jalan penderitaan. Selama kita masih terjebak dalam indrawi yang bersifat materi, maka kita tidak bisa melampaui derita indrawi. Makanya kata Rumi, jalannya adalah jalan penderitaan. Karena kita hanya tawaf di dunia materi. Dari materi menuju materi bersama materi. Kita tidak bisa melampaui itu, sehingga derita kita hanya derita-derita yang bersifat material. Kita tidak bisa melampaui itu. Karena itu Rumi menegaskan, oh penunggang, jalan indra adalah jalan penderitaan. Hai keledai, kau mengganggu, malulah.
ada panca indera selain panca indera ini, yaitu yang itu bagai emas merah dan yang ini seperti tembaga. Jadi kita tahu kita punya 5 panca indera yang bersifat indrawi. Nah, di batin pun sebenarnya ada 5 panca indera. Kalau kita terjaga, mata kita melek seperti sekarang ini, saya bisa menyaksikan alam indrawi di luar. Tapi kalau ketika mata saya tutup, maka saya tidak menyaksikan apa yang ada di luar. Nah, kalau kita punya indera batin dan indera batin kita belum terbuka, maka kita pun tidak bisa menyaksikan alam batin karena indera batin kita belum melek, belum terbuka ya. Nah, barulah ketika indera batin kita terbuka baru bisa menyaksikan sesuatu yang lain. Makanya kata Rumi, ada panca indera selain panca indera ini. Saya selalu teringat syair Rumi yang lain, tutuplah kedua matamu agar kau bisa menyaksikan dengan mata yang lain. Jadi kalau di dunia ini kita punya mata untuk melihat dimensi materi, di batin pun juga kita punya mata untuk menyaksikan alam batin. Kita juga punya pendengaran dan seterusnya. Contoh yang paling bagus adalah ketika kita bermimpi. Kita bermimpi, kita bisa menyaksikan meskipun kita tidur mata kita tertutup, tetapi kita bisa menyaksikan alam batinnya. Seperti itu. Nah, makanya Rumi membawa satu bentuk perumpamaan yang itu bagai emas merah dan yang ini bagai tembaga. Yang indera ini hanya tembaga, tetapi yang batin itu seperti tembaga merah. Nah, ketika berada di pasar dengan para pembeli yang mahir, kapankah mereka membeli indera tembaga seperti indera emas? Nah, lagi-lagi Rumi mengambil satu perumpamaan ketika berada di pasar dengan para pembeli yang mahir. Pembeli yang mahir tahu membedakan mana emas, mana tembaga, mana yang asli, mana yang palsu. Dan Rumi di bait-bait selanjutnya selalu mengilustrasikan perumpamaan yang seperti ini ya. Ada pembeli yang tidak bisa membedakan antara asli dan palsu, ada yang juga pembeli yang mahir yang membedakan asli dan yang palsu. Orang yang tahu kadar ma'rifat, dia akan mengejar ma'rifat. Tetapi orang yang tidak tahu kadar ma'rifat, mungkin dia akan mencemooh. Untuk apa sih para sufi melakukan seperti itu? Yang melakukan dia harus kurangi makan, kurangi tidur, dia harus uzlah, dia harus mengalami penderitaan. Ya karena dia belum mencicipi nikmatnya ma'rifat. Makanya orang yang pemikirannya hanya pada pemikiran yang bersifat materialistik, mungkin dia akan mencemooh seperti para sufi yang melakukan satu bentuk uzlah ya, uzlah, riyadhah dan seterusnya yang kalau kacamata kita melihatnya memang seolah-olah mereka sedang melakukan satu bentuk penderitaan. Tetapi kalau kita bertanya para sufi, justru mereka sebaliknya, mereka akan menertawakan kita yang juga mencari hanya dimensi materi, seperti itu. Nah, karena para sufi ini sudah tahu, mereka kata Rumi seperti pembeli yang mahir. Dia bisa membedakan mana indera emas dan mana indera tembaga. Indera fisik memakan makanan kegelapan. Indera jiwa mengambil kekuatan dari matahari. Nah, ini Rumi melanjutkan ya untuk menegaskan persoalan ini bahwa indera fisik memakan makanan kegelapan. Dunia dari bahasa Arab dana adalah kerendahan. Karena dia jauh dari sumber matahari, maka dia simbol dari kegelapan. Makanya dunia dalam bahasa Arab dana itu adalah satu bentuk kerendahan. Yang mungkin lagi-lagi kalau kita memakai kacamata materi, kita akan kebingungan karena ya justru kita melihat realitas ini justru sangat terang dan bercahaya ya, tapi belum tentu dalam pemaknaan yang batin. Karena kata Rumi, indera fisik memakan makanan kegelapan karena dia kerendahan, dimensi alam yang rendah. Indera jiwa mengambil kekuatan dari matahari. Oh, kamu yang membawa indera ke alam gaib, jadilah Musa yang mengeluarkan tangan dari dada.
Duhai sifat-sifatmu adalah matahari ma'rifat, sementara matahari yang berputar itu tertawan satu sifat. Ini lagi-lagi satu perumpamaan. Oh, kamu yang membawa indrawi ke alam gaib. Jadi ketika seorang pejalan berjalan menuju alam rohani, tentu dia membawa indranya ke alam gaib, atau dalam kata lain, dia mendidik indera fisiknya. Bagaimana indera fisiknya ini dia didik sedemikian rupa sehingga dari ketika dia mendidik indera fisiknya ini mampu menembus alam batin. Makanya oh, kamu yang membawa indera ke alam gaib. Jadilah Musa yang mengeluarkan tangan dari dada. Ini seperti menjelaskan mujizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, duhai sifat-sifatmu adalah matahari ma'rifat. Sementara matahari yang berputar itu, yang kita lihat di luar ini, realitas eksternal, tertawan satu sifat. Dia hanya sifatnya adalah menyinari, memberikan cahaya, panas kepada bumi ini. Dengan itulah kemudian kita melihat ada kehidupan, menumbuhkan dan seterusnya. Nah, tetapi cahaya matahari ma'rifat ini dia menghidupkan dimensi batin. Jadi dengan cahayanya menghidupkan dimensi batin, menghidupkan jiwa. Kalau cahaya indrawi ini, sinar matahari indrawi ini, dia menumbuhkan, menghidupkan dimensi materi. Dan kenapa sifat-sifatnya lebih banyak dari sifat matahari yang ada di luar? Karena dia mampu menampung asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu nama-nama Tuhan ini adalah tidak terbatas ya. Nama-nama Tuhan tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena zat tidak terbatas. Karena itulah matahari ma'rifat sifat-sifatnya tidak terbatas. Nah, kadang jadilah matahari dan kadang lautan. Kadang gunung Qaf dan kadang burung Phoenix. Dan di sini matahari, Rumi, matahari ini simbol selain ke gurunya ya, Syams Tabriz. Syams adalah matahari. Makanya Rumi kadang menyebut Syams itu selain simbol dari Syams itu sendiri yang bersifat matahari, dan kadang juga matahari ini simbol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Nah, karena kalau kita lihat manusia sempurna ini seperti para wali adalah manusia yang bisa hidup dalam konteks apapun ya. Makanya kata Rumi, kadang jadilah matahari, kadang lautan, kadang gunung Qaf, dan kadang burung Phoenix. Jangan jadi ini dan itu di dalam hakikat dirimu. Oh, kamu yang melampaui segala sangkaan dan melebihi dari yang lebih. Ruh bersama ilmu dan akal selalu menyertai. Apa kaitannya ruh dengan bahasa Arab dan bahasa Turki? Di sini lagi-lagi kita melihat satu bentuk keberiringan makna. Jadi memang syair Rumi Masnawi ini, kalau kita lihat dalam bait-baitnya, yang harus selalu kita ingat adalah keberiringan makna melalui kata yang beliau ungkapkan ya. Jadi tadi karena matahari, dia menjelaskan dengan panjang lebar tentang berbagai macam jenis matahari, ada batin, ada zahir. Lalu kemudian beliau menjelaskan jangan jadi ini dan itu di dalam hakikat dirimu. Oh, kamu yang melampaui segala sangkaan dan melebihi yang dari yang lebih. Rumi ingin menjelaskan tugas kita adalah menjadi satu hakikat yang tunggal. Satu hakikat yang tunggal. Dan manusia yang bertauhid adalah manusia yang tunggal. Kenapa? Karena dia akan seluruh dimensi kehidupannya akan termanifestasi sifat-sifat ilahi. Dan kalau kita tahu bahwa semuanya adalah ilahi, maka ketika seseorang menjadi manusia tauhid, maka sifat-sifat ilahi ini akan menjelma di dalam dirinya. Itulah yang dimaksud dengan manusia yang manunggal ya. Manusia yang seluruh yang keluar dari dirinya adalah ilahi, baik itu dari perkataannya, tingkah lakunya, ungkapannya, mimpinya, apapun yang keluar dari jiwanya adalah menjadi ilahi. Makanya jangan jadi ini, jadi itu. Kalau kita jadi ini, jadi itu. Kita beda antara kapan kita
hidup di realitas dunia dan kapan kita misalnya hidup dalam ketika kita sedang beribadah, ini seolah-olah kita membagi dua alam ya, ada alam dunia, ada alam ukhrawi. Tapi ketika kita menjadi manusia yang manunggal, yang menjadi manusia yang bertauhid, semuanya menjadi ilahi. Kita tidak akan membagi ada alam dunia, ada alam akhirat. Semuanya menjadi ilahi, semuanya sarana menjadi ilahi. Makanya kata Rumi, jangan jadi ini, jangan itu dalam hakikat dirimu. Oh, kamu yang melampaui segala sangkaan dan melebihi dari yang lebih. Karena hakikat diri manusia adalah wa nafakhtu fihi min ruhi, adalah peniupan ruh. Dan peniupan ruh ini terkait dengan ilahi, maka semestinya seluruh dimensi diri kita adalah ilahi. Di bait 56 ini masuk pembahasan yang lain. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya, silahkan kita buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan kalau dari tadi adalah sabar berteman dengan tabah. Ya. Sabar berteman dengan tabah, dan otomatis pasti ada ujian dalam prosesnya supaya jarak itu semakin dekat. Nah, dalam prosesnya itu kalau misalnya kita tentunya akan kehilangan kebergantungan terhadap sesuatu yang semu atau matahari yang semu. Tapi ada fase lain yang bisa terjadi, yaitu kita tidak siap akan keterpisahan terhadap sesuatu yang semu ini. Ya, okay. Sehingga kita memilih untuk tidak berjalan. Nah, ada yang lambat, ada yang cepat, dan bahkan ada yang tidak lagi mengalami proses perjalanan, sehingga dia tidak mampu untuk menjadi Zulkarnain, kalau yang tadi kita sebut sebagai manunggal matahari ma'rifat. Kalau seumpamanya contoh tentang berpuasa adalah proses untuk melepaskan sedikit demi sedikit kebergantungan terhadap sesuatu yang bersifat materi, bagaimana dengan latihan yang bisa dilakukan oleh jiwa yang berproses, contohnya seperti orang yang menginginkan sesuatu yang dia tidak miliki dengan harapan misalnya contoh memiliki keturunan. Dia tidak memiliki itu, tapi proses itu bisa jadi adalah menjauhkan dia dari perjalanan yang baik, karena pengharapannya terhadap keturunan yang dia tafsirkan sebagai kedekatan kepada Tuhan, namun ternyata dia terlalu lama lupa bahwa perjalanan ini adalah perjalanan kesendirian. Jadi pengharapannya terhadap keturunan adalah bentuk penghikmatan sebagai manusia, menjadi penghalang dia untuk berjalan sendiri. Nah, bagaimana menarik jiwa yang dasar inginnya adalah ingin menjadi hamba Allah yang taat, namun ada ketakutan bahwa proses itu justru penghambat perjalanan yang sebenarnya. Jadi ada kegamangan, Ustadz. Jadi kalau berpuasa kan mudah ditafsirkan menghilangkan atau mengurangi kebergantungan materi, menahan dahaga, tetapi harapan terhadap peribadatan untuk memiliki keturunan yang soleh itu agak tipis untuk menarik dia supaya tidak menghambat prosesnya, karena mungkin saja memang ada manusia dan dia termasuk yang tidak ditakdirkan Allah memiliki keturunan biologis, dan itu kan berat, Ustadz, karena pengharapannya adalah peribadatan. Bagaimana cara melatih jiwa ini agar tidak dikelabui kesemuan, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini salah satu problem eksistensial manusia ya, karena ya, kita tahu bahwa kita dengan sadar, dengan penuh kesadaran bahwa ya kita hidup di dunia, dan ada banyak hal yang kita lakukan di dunia ini. Kita ada proses kita mengaktifkan potensi diri di dunia ini dengan berbagai macam kapasitas yang kita miliki. Nah, biasanya aktualitas yang kita lakukan di dalam dunia ini perlahan-lahan menggeser dimensi fitrah yang kita miliki ya.
seperti itu. Dan makanya saya selalu mengumpamakan, dan juga saya mengambil ini dari para sufi yang umpamakan sebenarnya manusia itu seperti burung yang memang singgasananya di alam sana. Dia singgasananya di langit dan turun sejenak mencicipi makanan di bawah di alam dunia ini, dan karena dia menikmati nikmat yang ada di dunia ini, perlahan-lahan dia melupakan eksistensi dirinya yang sejati, bahwa sebenarnya sejak awal dia manusia langit, dia burung langit yang terbang di sana. Dan memang disinilah mula-mula problem eksistensial manusia ya. Dan yaitu ketika kita ingin mengaktualkan seluruh potensi diri kita, dan ketika mengaktualkan itu kita terjebak dalam relasi terhadap dunia ini, dan akhirnya kita mencurahkan sepenuhnya di dunia ini, dan perlahan-lahan kita akan melupakan hakikat kita yang sejati, yang saya sebut tadi dimensi fitrawi manusia. Di pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa kita akan menemukan paradoks di dalam diri kita sendiri. Di dunia ini kita begitu mencintai kehidupannya. Kita mencintai kehidupan, dan akhirnya kita melupakan bahwa di sanalah kehidupan kita yang sejati di alam ruh sana. Kadang kita menyadari itu, tetapi karena kita mencintai kehidupan dunia ini, seolah-olah kita menegaskan keabadian di dunia ini. Makanya ketika kematian datang, kita merasa ketakutan yang luar biasa. Seolah ada jarak antara diri kita dengan hakikat kita di alam sana, di alam ruh, karena dia diperantarai dengan kematian, seperti itu. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah bentuk keinginan ya, keinginan yang selalu hadir di dalam batin kita untuk mengaktualkan, mengaktifasi seluruh kesempurnaan diri kita di dunia ini. Nah, salah satunya tadi problem tentang eksistensi kita yang sebenarnya bermula tentang persepsi yang disebut dengan kesempurnaan manusia, bahwa manusia yang sempurna di dunia ini ya ketika dia lahir, bekerja, menikah, punya anak, dan endgame gitu. Dan selesai. Ini persepsi orang terhadap sempurna gitu. Nah, tetapi kalau kita masuk ke dalam dimensi batin, seperti tadi yang dijelaskan, benar sekali bahwa sebenarnya tugas kita adalah bagaimana mengaktifasi dimensi ruhaniyah kita. Proses berjalan menuju ruhani, sehingga kesempurnaan itu sebenarnya tidak diukur dari apa yang orang-orang persepsi tentang kesempurnaan orang-orang dunia. Itu kan persepsi orang dunia. Apa persepsi kesempurnaan orang dunia? Ya ketika dia lahir dengan baik, dia bersekolah, dapat pekerjaan, kemudian setelah itu dia menikah, setelah menikah dia punya anak, dan setelah itu dia bisa mengabdikan dirinya ke masyarakat. Biasanya ini manusia ideal oleh makhluk orang-orang yang ada di dunia. Nah, tetapi kalau kita masuk ke realitas eksistensial seperti yang dijelaskan para sufi dan juga Al-Quran, kan Quran menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan artinya manusia sebenarnya bisa mengaktualkan dimensi ruhaniyahnya dengan satu bentuk kesadaran eksistensial bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang bersifat ruhani, bahwa Tuhan memberikan keturunan kepada si fulan itu adalah satu bentuk dimensi yang lain yang Tuhan berikan kepada dirinya. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu, memang kita harus sadari setiap orang itu diberikan karunia dan rezeki yang berbeda-beda kalau dalam Al-Quran. Jadi khalaqahu summa hada.
Jadi Tuhan menciptakan manusia kemudian memberikan petunjuk kepada dirinya. Jadi Tuhan menciptakan lalu kemudian memberikan petunjuk. Artinya jadi bahasa Qur'annya khalaqahu tsumma hada. Menciptakan dirinya kemudian dia memberikan hidayah. Jadi kalau kita stretching dua kalimat ini, inti penciptaan itu adalah diciptakan dan dengan ciptaan itu dia berjalan menuju Tuhan dengan hidayah yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, soal apa yang kita raih di dunia ini menurut saya itu adalah sesuatu rezeki yang berbeda ya, yang Tuhan berikan kepada setiap individu. Apa yang paling utama menurut Quran adalah bagaimana manusia setelah diciptakan ini dengan apa yang dia miliki perlahan-lahan dia berjalan menuju Tuhan dengan hidayah yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, cuma biasanya yang menjadi problem adalah bukan problem personal tapi problem sosial. Jadi ada satu anggapan di masyarakat, jadi kalau kita tidak punya A, B, C, D dengan masyarakat ini seolah-olah kita orang yang tidak sempurna ya. Tetapi ini ukuran dunia. Nah, tapi biasanya jadi momok bagi kita karena kita berkali-kali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akhirnya pertanyaan itu menjadi satu momok yang menakutkan bagi kita dan seolah-olah kita ini bukan orang yang tidak sempurna ya. Hanya karena misalnya saya belum punya keturunan, gitu kan? Seperti itu. Padahal tidak satupun ada ayat hadis dan menjelaskan bahwa kekurangan itu adalah ketika seseorang itu tidak punya anak. Sama sekali tidak ada hadis yang seperti itu. Kalau bahasa Qur'annya seperti juga tadi yang dijelaskan, inti dari hakikat manusia ini adalah bagaimana kita punya satu bentuk kesadaran ilahiyah. Dengan kesadaran ilahiyah inilah kita berjalan menuju Tuhan dengan kapasitas yang kita miliki. Seperti yang tadi dijelaskan, semuanya adalah nafsi-nafsi sendiri-sendiri menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain itu sebenarnya hanya bisa dikatakan sesuatu yang memang setiap orang itu sudah Allah berikan rezekinya masing-masing yang berbeda-beda ya. Saya sering ingat satu ulama ketika seorang sufi ketika ditanya, saya lupa namanya, jadi ada sahabat yang bertanya padanya, wahai Syekh, bagaimana Tuhan membagi rezeki? Jadi kata Syekh, kalau ada 3 orang, yang satu diberi 5, satu 3, satu 2. Loh, kalau begitu Tuhan tidak adil loh. Itu menurut kita, tetapi begitulah cara Tuhan membagi rezeki kepada hambanya dan kita tidak tahu kenapa Tuhan memberikan si fulan 5, si fulan 3, dan si fulan 2. Biasanya kalau kita menggunakan dimensi rasional kita, harusnya kalau misalnya ada rezeki 10, ya masing-masing diberikan sesuai dengan sama ya. Tapi memang kalau kita lihat pada faktanya, dan kita menjalani kehidupan ini kan memang seperti itu. Ada diberikan 5, ada diberikan 3, ada diberikan 2 gitu. Kita tidak pernah tahu kenapa Tuhan memberikan 5 kepada si fulan, kepada si fulan 3, kepada si fulan 2. Tapi yang pasti bahwa pasti ada sesuatu. Kenapa Tuhan berikan 5, kenapa Tuhan berikan 3, kenapa Tuhan berikan 2. Makanya itulah kenapa sejak awal ada 2 pembahasan yang sangat penting yang bagi para sufi ya. Pertama adalah ma'rifatullah, yang kedua adalah ma'rifatun nafs. Jadi ini 2 pembahasan, dan kalau manusia memahami ini dengan baik, insya Allah dia akan menemukan ketenangan seperti itu, yaitu pertama ma'rifatullah dan kemudian adalah ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa dengan Kak Nur bersama Rumi Institute. Ada sebuah pertanyaan yang banyak juga ditanyakan di kalangan masyarakat. Kalau berhubungan dengan dimensi batin yang sering disinggung oleh Rumi dalam beberapa syairnya, termasuk yang tadi
disajikan antara hubungan antara syariat dan batin itu sendiri. Terkadang di masyarakat berpikir bahwa syariat itu adalah sesuatu yang sangat utama dibanding batin. Karena ketika orang telah memperbaiki syariatnya, otomatis batinnya juga akan ikut. Tapi di sisi lain, ada juga kaum yang menganggap bahwa dimensi batinlah yang lebih utama, bahkan cenderung meninggalkan syariat. Bagaimana Rumi melihat dua hal ini? Ya, Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam syair Rumi tadi, Kak Nur menjelaskan tentang perumpamaan matahari, bahwa guru itu ibarat sebagai matahari. Bagaimana seorang penempuh spiritual yang tidak memiliki matahari atau tidak memiliki guru? Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat penting, dan ini pertanyaan yang banyak orang tentang dunia sufi sebenarnya, karena seolah dunia sufi itulah dunia yang meninggalkan syariat. Seperti itu, tapi di buku Masnawi di kitab pertama, di pendahuluan, di sana dia menjelaskan Hazal Kitabul Masnawi. Jadi Rumi di pendahuluan ini menuliskannya dalam bahasa Arab. Beliau menjelaskan Hazal Kitabul Masnawi, ini kitab Masnawi, bin usuliddin fi kashfil asrar wal yakin. Jadi Rumi mengatakan ini kitab Masnawi adalah dari usulnya usuluddin, dari usulnya usuluddin dalam menyingkap rahasia dan yakin. Jadi zaman ini saya yakin. Nah, kenapa Rumi menjelaskan 3 kali? Karena kita punya syariat, tarekat, hakikat, seperti itu. Jadi Rumi ingin menjelaskan bahwa jalan untuk masuk ke hakikat itu adalah syariat. Dan beliau menjelaskan kitab Masnawi ini adalah dari syariat, tarekat, hakikat, fil kashfil asrori wal yakin, dalam menyingkap rahasia dan yakin. Artinya batin bisa tersingkap dengan jalan syariat. Jadi kalau kita meyakini Tuhan itu adalah wal awal wal akhir wal zahir wal batin, dialah awal, yang akhir, yang zahir dan batin, maka segala sesuatu ini ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Sehingga zahir yang tidak punya batin itu bukan zahir, batin yang tidak punya zahir itu bukan batin. Itu. Jadi zahir kalau dia tidak punya batin itu bukan zahir. Begitupun batin yang tidak punya zahir itu juga bukan batin. Karena huwal awal wal akhir wal zahir batin, dialah awal, yang akhir, zahir. Nah, sebagai manifestasi realitas ini, maka Tuhan sebagai awal dan akhir itu pun juga terlihat dalam realitas ini, termasuk dalam syariatnya. Ada dimensi zahirnya dan juga ada dimensi batinnya. Seperti itu. Sehingga kalau saya masuk ke buku-buku klasik sufi, saya belum menemukan ada sufi yang meninggalkan syariatnya. Saya belum menemukan ada sufi yang... Silahkan mungkin teman-teman bisa komen di bawah ini. Kalau bisa menemukan di sufi klasik, maksud saya, bukan di sufi modern, di sufi klasik, yang menemukan ada sufi yang meninggalkan syariat. Gitu. Ada sufi yang meninggalkan syariat. Saya belum pernah menemukan di sufi-sufi klasik ada sufi yang meninggalkan syariat. Saya tidak menjelaskan tentang sufi modern. Saya concern di sufi-sufi klasik yang masih origin, yang masih punya nilai originalitas, kejenuinan, kemurnian di situ. Nah, sehingga zahir tanpa batin menurut saya itu bukan zahir, dan batin tanpa zahir itu pun bukan batin. Makanya kita harus melihat ini secara menyeluruh dan utuh. Maksudnya begini, misalnya sholat ya, sholat itu ada kadang kita membahas sholat dalam hukum fikihnya. Ya, sholat itu harus wudu dulu, itu urusan fikih ya, dan seterusnya. Kadang ada juga sholat yang menjelaskan tentang adabnya. Kadang juga ada sholat yang menjelaskan tentang
hakikatnya. Misalnya, as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Ini bicara hakikat. Dan ini kan ada dalam semua hadis. Artinya hadis juga ada fikihnya, ada adabnya dan juga ada dimensi ma'rifatnya. Dan semua ibadah seperti itu. Makanya kita harus melihat ini secara menyeluruh dan utuh, sehingga syariat, tarekat, ma'rifat bukan sesuatu yang terpisah, tapi dia adalah satu kesatuan yang utuh. Pertanyaan yang kedua. Nah, sangat jarang sufi yang tanpa guru. Saya mengenal, tapi saya lupa namanya. Ada 2 sufi yang berjalan tanpa guru, tapi ini hanya 2 yang saya temukan. Tapi yang lainnya itu punya guru-guru sufi. Seperti itu. Jadi mau tidak mau seseorang memang harus mencari seorang guru ya. Di dimensi psikologi aja kan orang cari coach. Kalau sekarang ini lagi marah coach, banyak sekali coach-coach sekarang. Nah, apalagi ini dimensi psikologi, apalagi dimensi batin, ruhani, seperti itu. Banyak kok guru-guru sufi, ya tinggal kita mau mencarinya atau tidak. Ya, terima kasih.